mau jenengan. Sudah anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi Bu Yuli. Iya, alhamdulillah semua sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya, amin ya rabbal alamin. Sekarang sebelum kita mulai materi pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sama-sama berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa tahmim lana fil khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhrijna min dhulumatin wahmi wa akhrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya, sudah selesai berdoa. Sekarang materi yang akan dibahas yaitu sumber energi sub 1 ya, tema 2. Pembelajaran 1 yaitu energi matahari dalam kehidupan sehari-hari.
Iya, energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Ini pelajaran IPA, ya. Nggih. Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Iya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Iya. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Iya. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Ya, sekarang contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Ya, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Ya, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Ya, itu gambarnya itu kamu lihat itu. Mengeringkan apa itu? Ikan. Ini yang bahan makanan. Di samping ikan ada lagi mengeringkan padi sehingga menghasilkan beras. Beras kalau diolah akan menjadi nasi. Yang makanan pokok untuk orang Indonesia, yaitu makan apa? Nasi. Setiap harinya orang Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Terus lagi, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Ya, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nah, itu gambarnya itu panel surya. Iya, energi matahari dapat dirubah menjadi energi listrik menggunakan apa? Panel surya. Iya, pinter, bagus semuanya ya. Terus sekarang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran, yaitu sekarang ganti materinya bahasa Indonesia. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Ya. Ya. Sekarang ini minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas. Itu dilihat gambarnya itu ya. Gambarnya ini termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi, diperoleh melalui proses apa itu? Penambangan. Nah, contohnya itu gambarnya itu ya. Persediaannya sangat terbatas.
harus digunakan secara apa? Tepat. Iya, hemat dan tepat. Ya, di samping sumber daya alam minyak bumi itu, di samping itu ada bawahnya itu ada gambar apa itu? Mobil. Ya, mobil itu menggunakan apa? Bahan bakar bensin. Iya. Kalau tidak ada bensinnya atau bahan bakarnya, bisa enggak Bisa. digunakan? Tidak bisa digunakan kalau tidak ada bahan bakarnya. Iya. Nah, ini gambar apa ini? Pom bensin. Iya, pom bensin untuk membeli Minyak. ya bahan bakar bensin sehingga mobilnya bisa digunakan. Ya, kalau tidak ada bensinnya, tidak ada bahan bakarnya, ya tidak bisa digunakan. Contohnya mobil dan sepeda motor. Sepeda motor bisa enggak digunakan kalau tidak ada bahan bakarnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi apa itu? Bensin, solar, dan minyak tanah. Iya. Kalau mobil atau truk atau yang buat ngangkat barang itu ya, itu bisa pakai bensin atau solar. Iya. Nah, sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, yang digambar ini gambar apa itu? Aspal. Iya, buat memperbaiki jalan supaya jalannya bisa baik dan enak digunakan. Ya, kalau ini plastik banyak sekali penggunaannya, bisa dibuat piring. Iya, bisa dibuat gelas, apa itu, cangkir itu ya, buat minum. Iya. Terus lagi, sekarang peta pikiran. Yang pertama apa ini? Minyak bumi. Minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, asal minyak bumi, hasil olahan minyak bumi. Hasil olahan minyak bumi dapat dihasilkan apa saja itu? Bahan bakar, parafin, plastik, aspal. Iya. Sekarang pelajarannya ganti IPS sekarang. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Iya. Iya, sekarang di samping pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bernyanyi yang berjudul Menanam Jagung. Yang kemarin kamu sudah kirim pesan suara ya. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Ya. Dibuka LKS-nya kalau tidak hafal. Halaman 12, tema 2 nggih. Ya, ayo bernyanyi bersama-sama dengan Bu Yuli. Judulnya Menanam Jagung. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita.
ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Iya. Sudah bisa semua menanam jagung, lagu menanam jagung tadi. Yang kemarin sudah kirim pesan suara ya, sudah kirim semuanya ya. Terima kasih. Terus sekarang saya lanjutkan. Ini tadi nada tinggi dan rendahnya nada, pelajaran SBDP ya. Itu tidak dilihat gambarnya. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Ya. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Ya. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nah, nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Mengenal tinggi rendah suatu nada. Ini ya. Do re mi fa sol la si do. Nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Ya, nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Ya, sekarang pembelajaran 2 tentang PPKN, hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air untuk berbagai keperluan. Contohnya gambarnya itu ya sebelah. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Hak mendapatkan air bersih. Hak mendapatkan aliran air yang lancar. Hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Kalau di rumahnya di desa, orang tuanya yang punya sawah itu pasti setiap hari kalau waktunya menanam padi itu setiap hari harus diairi, diberi air sawahnya supaya tanaman padinya tidak mati. Kalau tidak ada air, sawahnya yang ditanami padi tadi mati atau hidup? Mati ya. Ya. Sekarang berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Menggunakan air sesuai kebutuhan.
Iya, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Tidak mencemari air dengan limbah. Supaya sungainya bersih. Ya. Kalau ini matematika ada gurunya sendiri, yaitu Bu Sulis ya. Nah, sekarang IPA, perubahan energi angin. Pembelajaran 3 ya. Angin merupakan udara yang bergerak. Iya. Angin tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ya. Ya, angin merupakan udara yang bergerak. Yang kedua, energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya yaitu sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Energi gerak menjadi energi listrik. Iya. Identifikasi informasi dalam petunjuk ini. Sudah, Bu. Iya. Energi listrik. Di bawahnya. Ya. Teks ini membaca intensif atau membaca memindai. Lanjut. Menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Ya. Informasi dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Iya, sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar. Ya. Nah, pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, ini listrik memiliki banyak manfaat. Hak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya menonton televisi. Kalau menonton televisi tidak boleh lama-lama dan tidak boleh dekat. Kalau dekat nanti sakit apa kalau dekat? Sakit mata. Terus kalau terlalu lama melihat televisi, anaknya tidur, televisinya tetap hidup. Nah, itu yang apa namanya? Pemborosan terhadap listrik ya. Iya. Sekarang kewajiban menghemat penggunaan listrik. Contohnya, mematikan TV jika sudah selesai menonton. Sampean kalau melihat televisi sudah capek, sudah ngantuk, televisinya dimatikan. Iya. Ya, terus ini matematika. Nah, sekarang SBDP. Tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronom. Iya. Tempo bisa ditulis dengan tanda tempo. Istilah tanda tempo seperti itu ya. Tempo cepat, allegro, nesto, dan vivace.
Iya. Tempo sedang moderato, andante, dan andantino. Tempo lambat adagio, largo, dan lento. Sekarang sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. IPS nggih. Supaya daya alam tersebar di seluruh Indonesia, sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Perbedaan kondisi alam. Ya, seperti ini nomor 1 di Sumatera. Banyak pegunungan kalau di Sumatera. Banyak apa? Iya. Budidayanya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kalau di Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan daratan tinggi bisa ditanami apa? Teh, kopi, dan mina. Ya, dataran rendah persawahan yang tersubur di Indonesia. Iya, kalau sawah biasanya ditanami apa? Padi. Ya. Ya, bisa jagung, ya. Ya. Sekarang pesisir pantai, budidayanya apa? Ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Iya. Terus Kalimantan sebagai besar berupa dataran rendah dan dengan hutan yang lebat, ya. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Ya, dan itu ada gambarnya itu ya. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Iya. Kaya akan hasil apa? Tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Iya. Iya. Sekarang pelajarannya, hak dan kewajiban tadi sudah. Sekarang pelajarannya ganti dengan Kurdis ya. Kurdis dibuka LKS-nya. Ya, LKS Kurdis, Quran hadis. LKS-nya. Ya, LKS-nya dibuka nggih. Halaman berapa, Bu? Halaman 7. Halaman 7. Ya, itu mengenal surah Al-Quraisy ya. Surah Al-Quraisy adalah surah ke-106 dalam Al-Qur'an. Surat Al-Quraisy dari 4 ayat. Diturunkan di kota Makkah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus kamu lihat halaman 9. Halaman 9 ya. Sebab diturunkan dan diisi kandungan surat Al-Quraisy. Sebab diturunkannya surat Al-Quraisy untuk mengingatkan orang-orang Quraisy akan nikmat-nikmat yang telah mereka peroleh. Salah satunya adalah nikmat keamanan. Iya, nikmat keamanan yang mereka rasakan atas keselamatan dari pasukan Gaza yang hendak menghancurkan apa? Ka'bah.
Iya, yang hendak menghancurkan Ka'bah, sebagaimana diterangkan pada surah Al-Fil ya. Iya, banyak tentara gajah, pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah. Iya. Isi kandungan surat Al-Quraisy ayat 1 menjelaskan tentang kebiasaan yang dilakukan orang-orang Quraisy untuk menciptakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemudahan dalam kemudian. Ayat 2 apa? Perjalanan dagang orang-orang Quraisy yang dilakukan 2 kali setahun, yakni pada musim dingin dan musim panas. Iya, yang ketiga, kaum Quraisy diperintahkan untuk menyembah Allah yang menjadi pemilik rumah ini. Yang dimaksud dengan rumah ini adalah Ka'bah. Ka'bah adalah rumah suci Allah yang harus dijaga oleh umat muslim maupun orang Quraisy. Selain mendapatkan kehormatan untuk menjaganya, kaum Quraisy pun diperintahkan untuk menyembah kepada pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa yang keempat? Alasan mengapa kaum Quraisy diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya. Pertama, karena mereka telah diberi rezeki oleh Allah sehingga mereka terhindar dari rasa lapar. Yang kedua, karena mereka telah diberi rasa aman atau perlindungan dari musuh-musuh mereka saat melakukan perjalanan dagang. Iya. Sampai di sini ya. Iya, sampai di sini materi yang saya sampaikan mulai awal hingga akhir ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Iya, kita semua mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah. Iya. Sebelum diakhiri kita harus membaca doa. Ya, membaca doa lagi supaya kita selamat. Ya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma inni astaudi'uka ma alamtanihi warzudhu ilaihi inda hajati ilaiha wala tusinihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Iya, sama-sama. Bisa belum? Aku Bu